Pernahkah Anda merasakan tubuh lemah, gampang capek, atau mungkin daya tahan tubuh menurun sehingga mudah jatuh sakit? Mungkinkah Anda kekurangan vitamin C? Nah, apakah benar demikian? Untuk informasi selengkapnya, simak di segmen kali ini bersama Dr. Wisman dari Wisnu, spesialis penyakit dalam. Oke pemirsa, saya sudah bersama dengan Dr. Wisman dari Wisnu, spesialis penyakit dalam. Apa kabar dokter? Baik, Dr. Ekles, baik, terima kasih. Sehat selalu ya? Baik, alhamdulillah. Dr. Ekles baik? Selalu sehat. Aku kalau lihat Dr. Wisman ini selalu daya tahan tubuh kayaknya on fire terus nih. Alhamdulillah kalau gitu. Kan banyak minum vitamin C ya? Ya salah cukup satunya. Lah. Jangan banyak-banyak, cukup aja. Cukup ya? Iya. Ya dokter, berhubungan dengan vitamin C kita akan membahas hal ini. Memang kan vitamin C menjadi apa ya? Pengetahuan umum bagi masyarakat bahwa vitamin C untuk daya tahan tubuh, antioksidan, dan sebagainya ya. Nah, yang menjadi pertanyaan dokter, apa sih fungsi vitamin C bagi tubuh? Baik. Nah, secara umum. Secara umum ya. Jadi saya mulai dari poin-poinnya dulu ya. Jadi vitamin C itu pertama berfungsi, tadi udah disebutin, kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh gitu ya. Kemudian yang kedua, dia juga untuk kesehatan kulit, tetapi juga mengencangkan kulit. Ini saya nggak berani ngomong banyak, karena ngomong sama Dr. Ekles ya. Tapi itu benar. Benar ya dok? Ya, betul. Ya. Kemudian yang ketiga, itu adalah untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Ini penting sekali buat saya, karena saya di pasien-pasien diabetes banyak yang luka di kaki gitu ya. Jadi ini penting banget nih gitu. Kemudian yang berikutnya, salah satunya dikatakan ya, beberapa penelitian itu mengatakan dia bisa menurunkan menurunkan kadar kolesterol, terutama trigliserid sama LDL. Yang berikutnya lagi adalah bisa memperlambat ya atau mencegah progresivitas dari gangguan mata. Nah, saya coba jelaskan satu persatu ya Dr. Ekles ya gitu. Jadi misalnya yang pertama nih, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh atau imunitas ya gitu. Jadi salah satu cara kita untuk meningkatkan imunitas tubuh itu adalah yang dilihat adalah leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih dok ya? Ya. Nah, sel darah putih ini terdiri dari beberapa jenis, salah satunya neutrofil dan juga limfosit. Nah, dua ini sangat dipengaruhi oleh kadar vitamin C kalau mau berfungsi dengan baik. Jadi kalau ini berfungsinya baik, tentu kekebalan tubuh kita juga baik, gitu ya. Yang berikutnya lagi adalah salah satu kekebalan tubuh itu adanya di kulit sebenarnya. Jadi kulit bukan untuk kecantikan aja nih Dr. Ekles, tetapi juga untuk daya tahan tubuh. Kalau kulit kita nggak intak, nggak sehat, jadi nggak mulus gitu ya kulitnya gitu. Bukan berarti harus kinclong kayak Dr. Ekles juga gitu. Tapi pokoknya sehat gitu ya. Ya. Itu ternyata bisa mencegah terjadinya infeksi karena kuman-kuman mudah atau sulit masuk ke dalam tubuh kita. Karena banyak masuk lewat kulit. Jadi kulitnya nggak sehat ya gampang masuk gitu. Ya. Nah, vitamin C ini bisa mempengaruhi kesehatan kulit. Jadi lebih intak, lebih sehat sehingga kuman jadi lebih sukar masuk. Betul ya. Nah, berikutnya lagi adalah salah satu kenapa daya tahan tubuh kita jadi lebih baik kalau vitamin C cukup, karena dia adalah merupakan antioksidan. Tadi kayaknya udah disebut juga ya gitu ya. Vitamin C itu antioksidan sehingga dia bisa mencegah atau melawan radikal bebas, di mana radikal bebas ini seperti racun gitu ya, yang bisa membuat tubuh jadi gampang sakit. Radikal bebas ini banyak muncul pada orang yang pola hidupnya nggak sehat. Seperti misalnya merokok ya. Nah, itu tuh radikal bebasnya banyak tuh. Kalau vitamin C-nya cukup, mudah-mudahan bisa melawan. Tapi bukan berarti kalau gitu gue merokok aja, jadi vitamin C-nya itu bisa diminum. Nggak gitu ya. Bukan gitu ya. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah tadi kesehatan kulit ya. Kesehatan kulit, walaupun saya nggak berani ngomong banyak di sama Dr. Ekles ya. Tapi sedikit aja bahwa ternyata dengan kita mengkonsumsi vitamin C yang cukup, itu bisa membuat produksi kolagen kita menjadi lebih baik. Kolagen itu salah satu fungsinya adalah untuk kesehatan kulit kita jadi lebih bagus, karena tadi kan daya tahan tubuh kita salah satunya lewat kulit ya dok ya. Tapi selain itu membuat kulit kita jadi lebih kencang. Jadi udah sehat, cantik dan ganteng pula. Iya betul ya, jadi lebih bagus. Satu lagi kita kaitkan dengan yang tadi adalah karena dia berfungsi sebagai antioksidan. Jadi kalau di kulit antioksidannya bagus, radikal bebasnya lebih sedikit, daya tahan kulitnya juga menjadi lebih bagus ya. Yang ketiga adalah proses penyembuhan luka menjadi lebih bagus. Ya, jadi proses penyembuhan luka itu kita perlu protein yang cukup, kita perlu kolagen dan juga perlu sel darah putih yang cukup. Tadi sudah disebutkan semua itu dipengaruhi oleh vitamin C. Jadi kalau vitamin C cukup, lukanya lebih mudah sembuh ya.
Nah, yang satu lagi tadi sudah disebutkan di depan adalah bisa membantu menurunkan kolesterol. Kolesterol jahat kita adalah LDL. LDL. Nah, ternyata beberapa studi ya, walaupun mungkin ini perlu pembuktian lebih lanjut sih gitu. Jadi bisa menurunkan trigliserid dan juga LDL. Mungkin tidak banyak, tetapi untuk orang-orang untuk orang-orang yang memang tinggi-tinggi ditambah dengan obat anti kolesterol ditambah vitamin C mungkin akan menjadi lebih baik tentunya gitu ya. Nah, yang terakhir tadi adalah untuk memperlambat proses terjadinya gangguan pada mata, terutama katarak. Jadi katarak sama degenerasi makula itu ada satu titik di mata di dalam yang bisa menyebabkan kebutaan. Kalau vitamin C kita cukup, nah itu jadinya kita bisa perlambat atau bahkan bisa mencegah terjadinya katarak. Karena dia merangsang regenerasi mungkin ya tadi betul, salah satunya itu. Benar banget dokter. Berarti vitamin C ini kompleks banget fungsinya bagi tubuh ya. Betul. Nah, tapi ngomong-ngomong ini kan kita intake vitamin C setiap hari. Ada mungkin yang mengalami kekurangan vitamin C. Apa sih kekurangan vitamin C akibatnya yang paling fatal dok? Baik, tadi akibatnya sebenarnya ada banyak, tapi kita ambil yang paling berat itu adalah suatu penyakit yang kita sebut skorbut atau scurvy. Itu satu penyakit kekurangan vitamin C yang dalam kondisi berat ya. Jadi tubuhnya bisa lemes sekali, kemudian bisa mual, muntah, demam, bahkan kalau tidak ditangani dengan baik bisa mengakibatkan kematian. Ternyata bisa berakibat fatal ya dok? Yang paling berat, mungkin satu yang juga berat adalah gangguan ginjal seperti terbentuknya batu. Kalau tadi karena kurang, kalau kebanyakan juga bisa menimbulkan. Jadi intinya yang berkaitan sama vitamin C yang bentuk berat tuh dua tadi ya. Scurvy atau skorbut dan juga bisa batu. Batu itu memang ya menurut dokter bisa memang benar ada yang kekurangan, tapi juga ada yang bisa kelebihan ya. Bisa menimbulkan batu juga tadi ya. Di mana-mana emang nggak boleh kurang, tapi juga nggak boleh lebih, yang pas-pas aja. Setuju banget dokter. Baik dokter Wisma, tadi kan kita udah membahas mengenai kekurangan terburuk dari vitamin C. Tapi mungkin masyarakat ingin tahu akibat kekurangan vitamin C apa aja yang umum dokter? Baik. Jadi kalau kekurangan vitamin C yang tadi disebut itu hampir nggak pernah terjadi, karena jarang banget ya. Nah yang lebih sering terjadi yang ini justru nih dokter Eklesia. Misalnya yang pertama tadi karena dikaitkan dengan manfaatnya dengan kekebalan tubuh, jadinya karena kurang ya kekebalan tubuhnya jadi kurang baik. Dalam arti jadi lebih turun, jadi lebih mudah sakit gitu ya, jadi cepat capek, cepat lemes gitu. Kemudian yang berikutnya dikaitkan dengan kulit tadi, berarti kulitnya menjadi lebih kusam, lebih kering dan kasar. Bukan hanya dari sisi kosmetiknya terlihat tidak baik ya, tetapi juga dari fungsinya menjadi kurang. Jadi itu tadi karena tidak intak jadinya kuman jadi lebih gampang masuk. Betul ya. Kemudian yang tadi mungkin belum disebutkan di manfaat adalah salah satunya menjadi karena dia salah satu fungsinya tadi antioksidan untuk kolagen, dan ternyata kolagen ini juga mempengaruhi keutuhan dari dinding pembuluh darah. Sehingga dinding pembuluh darahnya kalau kurang vitamin C menjadi pembuluh darahnya jadi gampang pecah. Rapuh ya gitu ya. Rapuh, yang gampang dilihat nih salah satunya di bawah kulit. Pembuluh darah itu ada yang di bawah kulit cukup banyak nih. Kalau kita terbentur, kita jadi gampang biru, lebam, memar, apa gitu ya kalau istilah yang suka dipakai teman-teman nih ya, yang intinya kelihatan biru-biru gitu loh. Biru itu sebenarnya pembuluh darah di bawah kulit pecah. Pembuluh darah kecil-kecil. Nah, itu jadi lebih gampang karena lebih rapuh pembuluh darahnya ya. Selain itu juga yang mungkin sering disebut-sebut sariawan. Sariawan sering banget paling sering ya gitu. Walaupun terus kadang-kadang orang-orang kalau sariawan langsung minum C sampai beribu-ribu. Bukan seperti itu ya gitu. Tapi memang bisa menyebabkan sariawan, kemudian juga bisa menyebabkan gusi mudah berdarah. Karena salah satu fungsinya adalah mempertahankan fungsi kesehatan gusi dan juga ke gigi. Giginya jadi gampang copot ya, jadi gampang lepas ya gitu. Itu adalah beberapa fungsi-fungsi. Juga yang fungsi sering terutama pada orang tua ya. Itu sendi-sendi gampang sakit. Gampang nyeri-nyeri, gampang pegel-pegel gitu ya. Walaupun bisa juga penyakit rematik lainnya, tapi bisa juga disebabkan karena vitamin C. Oke, Dokter Wisma, terima kasih banyak. Sama-sama, Dokter Ekles. Informasinya sangat jelas, tetap jaga kesehatan. Sama-sama, Dokter. Minum vitamin C, Dokter. Oke, Pak Pemirsa, demikianlah perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Tetap di Hidup Sehat bersama Dokter Ekles. Dan sesaat lagi kita akan membahas seputar gizi setelah yang satu ini.